Shalom, apa kabar saudara-saudara semua dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi di program Renungan Singkat. Jadi saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu New Creation, yang artinya adalah ciptaan baru yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, di atas perikop semuanya adalah kasih karunia. Kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sangat jelas saudara di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 di sini memberitahu keadaan kita sebelum kita mengenal Kristus. Kita orang yang harusnya dimurkai, tetapi karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Nah, itu bukan karena kehebatan, bukan karena usaha, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 di sana dikatakan, nah, jadi sekarang ini saudara, kita adalah ciptaan baru atau new creation yang telah diubahkan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi saudara, kita dijadikan baru dengan perubahan yang radikal, seperti halnya kupu-kupu yang mengalami proses dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Mengapa ciptaan baru? Nah, sebagai perubahan yang sangat radikal dikarenakan oleh kondisi manusia atau kondisi saya dan saudara yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak masuk akal untuk diperbaharui lagi karena manusia sudah mati oleh pelanggaran dan perbuatan-perbuatan jahat yang telah menyimpang dari perintah Allah. Nah, jadi saudara, kata mati diartikan sebagai ketidakmampuan manusia meresponi kasih Allah terhadap dirinya. Di ayat 1 di sana dikatakan, manusia mati dalam dosa sehingga seluruh kehidupannya ditaklukkan oleh iblis. Nah, di pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di sana, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, sangat jelas bahwa dikuasai natur dosa juga dikatakan di ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, jadi saudara, kematian karena dosa menunjukkan bahwa saya dan saudara dikalahkan dosa, dan kita tidak mampu menang untuk melawan dosa jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah,
Karena itu kita hidup dalam dosa. Jadi saudara, kasih Tuhan menjadikan saya dan saudara itu menjadi ciptaan baru. Manusia yang harusnya dimurkai karena pelanggarannya mendapat kasih-Nya. Jadi saudara, anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia merupakan inisiatifnya. Bahkan jauh sebelumnya dia sudah merancangkan sebelum dunia dijadikan. Nanti saudara-saudara bisa melihat dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Diciptakan baru berarti diselamatkan dari murka Allah dan tidak lagi di bawah penghukuman, melainkan beroleh tempat bersama Kristus di surga. Di ayat 6 dan ayat 7 di sana sangat jelas dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, supaya apa? Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, jadi saudara, kita telah memperoleh jaminan hidup kekal dan tidak hidup di bawah hukuman dosa. Sebab Yesus telah berkorban bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi kehidupan kekal dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus, yaitu ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan dijadikan ciptaan baru. Jadi kesimpulannya adalah sekarang kita adalah ciptaan baru, maka kita harus hidup selayaknya ciptaan baru. Nah, ada beberapa perbedaan ciptaan lama dan ciptaan baru. Nah, yang pertama itu ciptaan lama, mati karena dosa, hidup di dalam dosa, tidak dapat mencari dan menanggapi Allah dalam Kristus. Nah, sedangkan ciptaan baru hidup karena Kristus sehingga rindu dan dimampukan untuk mencari dan menanggapi Allah dalam Kristus. Nah, yang kedua, ditaklukkan iblis sehingga sadar atau tidak mentaati iblis dan mendurhaka kepada Allah. Berbeda dengan ciptaan baru, berkemenangan atas iblis karena Kristus sehingga kita tidak lagi mentaati iblis dan pekerjaannya. Nah, yang ketiga, ciptaan lama dikuasai natur dosa, sehingga ciptaan lama hanya dapat melakukan dosa. Nah, kita akan membandingkan ayat 4 sampai yang ke-19. Nah, ciptaan baru bebas dari natur dosa karena Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita, sehingga kita dapat dan oleh kuasanya mentaati Allah, berbuat baik dan melayani Dia. Nah, demikianlah saudara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita dijadikan ciptaan baru. Oleh sebab itu marilah kita yang sudah dijadikan baru tidak lagi mengikuti jalan dunia ini, karena kita telah dimerdekakan atas dosa-dosa kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk membagikan berkat ini kepada orang banyak, agar berkat ini tidak terhenti di saya dan saudara saja, melainkan boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih dan shalom.